Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis maintenance strategi yang biasa digunakan oleh industri ya. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Predictive Maintenance, yaitu menjelaskan ini tadi, yaitu jenis-jenis maintenance strategi yang biasa digunakan oleh industri. Seperti itu. Sebelum saya melanjutkan ke tugas saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Rata-rata kan di sini belum mengenal saya ya. Seperti itu, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, ini ada gambar saya, ya kurang lebih saya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naki Prakasivi. Saya berkuliah atau sebagai mahasiswa di manajemen rekayasa 6, maksudnya 6 di sini tuh saya angkatan ke-6 atau semester 5 ya. Iya, baru 6 angkatan. Sangat sedikit kan? Iya, kebetulan saya berkuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia yang baru berdiri 5 tahun. Sebenarnya sudah 7 tahun ya. Cuman berdiri dengan atas nama universitas itu baru 5 tahun atau tahun 2015. Sebenarnya sebelumnya 2 tahun sebelum berdiri menjadi universitas itu sudah ada, yaitu STIMSI, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Semen Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia ini sendiri terletak di Gresik ya, Jawa Timur, dekat dengan Surabaya. Ya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dari kota Surabaya, seperti itu. Manajemen rekayasa sendiri itu merupakan salah satu disiplin keilmuan turunan dari teknik industri. Perbedaannya dengan teknik industri, jika teknik industri itu berfokus pada proses di industrinya, manajemen rekayasa tidak seperti itu. Manajemen rekayasa lebih ke inovasi produk dan bidang manajemennya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugas utama. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis maintenance strategi ya yang saya temukan atau saya ketahui. Nah, yang pertama itu ada breakdown maintenance. Ya, kalau breakdown itu pasti mesin dalam keadaan rusak ya, atau perawatan yang dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan, seperti itu. Nah, jika rusak baru maintenance atau perbaikan dilakukan, seperti itu. Kalau kita ambil contoh sepeda motor. Jadi sepeda motor kalau sudah rusak atau tidak bisa jalan baru kita bawa ke bengkel, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu preventive maintenance. Berbeda dengan breakdown maintenance, kalau preventif ini adalah tindakan maintenance atau perawatan yang berguna untuk mencegah kerusakan selama mesin beroperasi, seperti itu. Kalau kita analogikan kembali ke sepeda motor, preventive maintenance ini bisa kita lakukan dengan cara perawatan secara rutin ya, seperti ganti oli, tune up, dan lain-lain, seperti itu. Nah, di dalam preventive maintenance sendiri itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama periodic maintenance. Nah, periodic maintenance ini yang dimaksudkan adalah uh, perawatan yang dilakukan secara berkala ya, seperti itu. Berkala, maksudnya berkala ini ya hampir sama seperti preventif karena ini turunan dari preventif ya. Jadi bisa dilakukan dalam waktu harian maupun mingguan maupun tahunan, bulanan, atau tahunan. Jadi periodik. Jadi tanggalnya itu jelas, seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya yang kedua itu predictive maintenance, ini masih masuk dalam preventive maintenance ya. Kalau predictive ini jadi dia lebih mengantisipasi sebelum terjadi kerusakan total. Jadi predictive maintenance ini akan memprediksi kapan terjadinya kerusakan pada komponen tertentu pada mesin. Nah, ini mereka kok bisa menentukan kapan rusaknya. Nah, ini mereka menggunakan dasar, yaitu time base atau berdasarkan waktu. Jadi mesin akan dicatat sudah berapa lama bekerja. Nah, di situ nanti kita akan kita akan
Berdasarkan itu kita akan bisa menentukan bahwa spare part apa yang akan diganti dalam masa beberapa waktu tersebut, seperti itu. Yang kedua, ada condition base. Jadi melihat dari kondisi mesinnya, jadi selalu dilakukan pengecekan kondisi. Nah, di situ akan keluar spare part apa yang menurutnya sudah kurang baik untuk digunakan. Nah, di situ bisa kita lakukan perbaikan atau penggantian spare part, seperti itu. Nah, yang ketiga, corrective maintenance, perawatan korektif ya. Corrective maintenance ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya sehingga mesin atau alat produksi dapat berproduksi kembali secara normal ya, beroperasi secara normal kembali. Perbedaannya dengan breakdown, kalau korektif ini kita memperbaiki mesin masih berjalan, namun dalam keadaan yang abnormal itu tidak seperti biasa. Keadaan abnormal itu bisa cirikan dengan mesin tetap bisa bekerja, namun produksinya sudah tidak seefektif sebelumnya atau tidak sebanyak sebelumnya, seperti itu. Namun mesin dalam keadaan berjalan. Sedangkan kalau breakdown maintenance, mesin benar-benar dalam keadaan mati dan tidak bisa bekerja, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis maintenance strategi. Cukup singkat karena yang saya temukan hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada Bu Anindita sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini atau mata kuliah predictive maintenance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.